sejahtera untuk kita semua. Oke, video yang akan rekan-rekan saksikan kali ini ya, berkaitan dengan kemampuan untuk mengenalkan, melatih, dan mengembangkan fungsi panca indera pada anak. Nah, oke, tonton videonya dari awal sampai akhir ya, karena di dalamnya akan ada tahap-tahap, manfaat, juga tips-tips supaya kegiatan ini lebih menarik dan bermanfaat. Kemudian yang paling penting, kalau nanti di akhir video teman-teman ngerasa semua ini bermanfaat, tolong bantu share ke orang-orang yang membutuhkan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, pertama kita harus tahu dulu ya tentang rentang usia anak yang akan bermain. Nah, seperti halnya, usahakan sebisa mungkin jangan anak dengan usia 4 tahun kita gabung dengan usia 6 tahun atau 7 tahun. Nah, hal tersebut harus kita hindari agar tidak terjadi yang namanya ada yang ngambek atau nggak mau main atau nggak kebagian jatah dan lain sebagainya. Jadi kita minimalisir hal-hal yang bisa menimbulkan persoalan di akhir kegiatan. Oke ya. Kalau kita udah tahu usia anak-anak yang akan bermain, yang berikutnya harus kita pikirkan adalah kegiatan ini nanti sasarannya itu kira-kira akan menyasar indera apa aja. Kalau memungkinkan dari segi waktu, bahan dan alat untuk memberikan semuanya, teman-teman bisa kasih atau rekan-rekan bisa kasih semua media untuk memfasilitasi kemampuan tersebut. Nah, namun pada sesi kegiatan kali ini ya, di kegiatan after school, kami dari tim psikolog memfasilitasi untuk memaksimalkan gerak atau rangsang dari indera peraba, indera penciuman, dan indera perasa. Maka alat-alat yang akan kami gunakan nanti kami persiapkan sesuai dengan yang ingin kami latihkan. Oke, baik. Yang kedua, setelah beberapa poin di atas sudah dipastikan ya, kita lanjut ke alat. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa pakai media apa aja untuk menebak. Misal mau bikin dari kardus juga bisa, mau bikin dari box bisa, dari kayu bisa. Cuman di sini kita pakai dari kardus air mineral yang udah nggak terpakai. Nah, jadi kita pakai barang yang ada aja di kantor. Nah, baru kemudian kita siapkan semua benda-benda yang akan ditebak oleh anak, baik melalui indera peraba atau indera penciumannya. Kita siapkan, misalnya kalau teman-teman mau menyiapkan piring ceper, boleh, atau di atas plastik boleh. Yang penting kita sudah menyiapkan sebelum kegiatan itu dimulai, supaya nanti ketika anak-anak masuk, karena kita settingnya adalah sebelum anak-anak mendapat giliran, mereka menunggu di luar. Ya, ketika mereka masuk, mereka akan segera menutup mata, kemudian diposisikan di posisinya masing-masing. Nah, supaya kita nggak kebingungan atau kerepotan dalam mengeluarkan dan memasukkan hal-hal yang ingin ditebak, kita siapkan dari sekarang. Nah, supaya lebih seru ya, kita bisa menjadikan permainan ini sebuah challenge. Jadi untuk anak yang paling berani dan dia berani meraba, berani mengutarakan pendapatnya, berani berdiskusi, dia akan mendapat hadiah karena dia sudah menebak dengan baik ya dan berani. Poinnya di situ. Kemudian yang ketiga, kita bagi dulu kelompoknya sesuai dengan jumlah anak ya. Kemudian kita bisa meminta anak-anak masuk. Nah, dibantu dengan tim lain yang ada di luar, satu persatu atau sepasang-sepasang ke dalam. Nah, sambil mereka menebak. Nih, ada tips ya. Jika ketika anak melakukan kegiatan dia merasa takut memasukkan tangannya, teriak-teriak dan lain sebagainya, hindari untuk menakut-nakuti ya. Kita bisa memberi support dengan mengatakan bahwa tenang-tenang, itu bukan hewan atau apapun yang dia takutkan di awal. Nah, kita pastikan bahwa di awal dia takut benda apa. Oke ya, yakinkan bahwa dia bisa dengan kata-kata, coba, raba, dan rasakan. Pakai ujung jari dulu biar berani. Kalau udah yakin baru pegang pakai telapak tangan. Oke, berikutnya untuk masuk pada sesi indera perasa, di sini kita pakai minuman jus. Jadi buah-buahan yang tadi digunakan untuk menebak kita modifikasi atau kita buat jus sesuai dengan selera anak-anak. Oke, baik. Tapi perlu diingat,
untuk sesi ini bagi kita fasilitator atau pendamping anak-anak yang akan bermain di indera perasa, terutama yang mau bikin jus ya, kita pastikan dulu bahwa mereka semua paham terkait alat-alat yang akan digunakan. Nah, karena dalam pembuatan jus ini ada benda-benda yang mungkin mereka nggak familiar, contohnya kayak blender atau pisau. Nah, sehingga memang harus dipastikan segala resiko yang akan terjadi kalau anak-anak ini tidak melakukan sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita minta. Nah, jadi mereka pun harapannya akan lebih waspada. Oke, baik, sekarang setelah serangkaian kegiatan selesai dilakukan, hal terpenting terakhir adalah jangan lupa melakukan refleksi ya. Tanyakan kepada mereka satu persatu proses yang sudah dilakukan. Contohnya nih, hal yang dianggap mudah apa? Mereka bisa ceritakan satu persatu. Kemudian hal yang dianggap sulit. Nah, jangan lupa ketika mereka menceritakan hal-hal yang sulit, kita harus mengulas atau kita tanya lagi, kalau kamu menghadapi itu, terus kira-kira kamu ngelakuinnya dengan solusi apa supaya nggak jadi sulit. Nah, gitu ya. Kemudian akhiri dengan menanyakan perasaan mereka. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Semoga manfaat untuk kita semua. Dan teman-teman bisa menunggu, kita akan terus mengupload berbagai kegiatan atau hal-hal yang menarik untuk dilakukan bersama anak di rumah ataupun di sekolah tempat teman-teman sekalian bekerja atau menjadi terapis dan fasilitator. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.